Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Ikromah dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Pekalongan. Di sini saya akan menjelaskan artikel saya yang berjudul Modul Elektronik Berbasis Android Berkaitan dengan Budaya Lokal Pekalongan, siswa kelas 10, materi program linier. Berdasarkan wawancara dengan guru matematika SMK Ar-Rahman diperoleh: yang pertama, pembelajaran matematika di kelas kurang efektif karena pembelajaran dilakukan 1 jam pelajaran dalam 1 minggu. Yang kedua, penggunaan media pembelajaran kurang bervariatif. Guru hanya menggunakan media pembelajaran berupa PowerPoint, dan PowerPoint tersebut kurang bervariatif. Yang ketiga yaitu siswa membutuhkan buku pendamping yang simpel selain buku paket, karena pembelajaran dilakukan secara daring. Berdasarkan wawancara dengan siswa, diperoleh siswa merasa bosan dengan pembelajaran matematika karena pembelajaran yang dilakukan cenderung monoton. Yang kedua, siswa memiliki telepon pintar Android masing-masing. Maka dari itu, perlu adanya inovasi modul yang simpel dan praktis dengan memanfaatkan teknologi berupa telepon Android. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan atau R&D. Prosedur penelitian ini mengadaptasi model pengembangan ADDIE, terdiri dari 5 tahap yang meliputi analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Dalam penelitian dan pengembangan modul elektronik ini, tidak semua langkah di atas dilakukan, akan tetapi dibatasi hanya sampai pada tahap pengembangan atau development. Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: yang pertama yaitu wawancara. Wawancara dilakukan dengan guru dan siswa kelas 10 SMK Ar-Rahman Watusalam. Yang kedua yaitu angket. Pada penelitian ini terdapat 2 angket, yaitu angket validasi dan angket respon siswa. Yang ketiga yaitu dokumentasi. Dokumentasi digunakan sebagai salah satu bukti konkret penelitian. Hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu analisis. Pada tahap analisis dilakukan 2 proses, yaitu analisis kebutuhan dan analisis kompetensi. Pada analisis kebutuhan dilakukan wawancara dengan guru dan siswa. Dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang ada di kelas selama proses pembelajaran. Analisis kompetensi dilakukan kajian terhadap indikator pencapaian kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Yang kedua yaitu desain. Pada tahap desain dilakukan 4 kegiatan, yaitu yang pertama pembuatan proses kerja media atau flowchart, menggambarkan langkah-langkah yang akan ditampilkan dalam produk yang dikembangkan. Yang kedua yaitu pembuatan desain media, menggambarkan secara keseluruhan gambaran aplikasi yang dimuat. Yang ketiga yaitu memilih materi. Materi yang dipilih dalam penelitian ini yaitu materi program linier. Yang keempat yaitu pengumpulan background, gambar, dan tombol. Di sini dirancang sendiri oleh peneliti. Selanjutnya yaitu development. Dilakukan beberapa kegiatan, antara lain membuat media pembelajaran berupa modul elektronik. Pembuatan media pembelajaran ini menggunakan aplikasi Sketchware. Setelah media selesai dibuat, maka dilakukan validasi. Validasi dilakukan oleh 8 validator. Validator memberi masukan terkait media, kemudian direvisi sesuai masukan dari validator. Setelah media dikatakan valid, langkah selanjutnya yaitu diuji cobakan. Uji coba dilakukan kepada 22 siswa kelas 10 multimedia SMK Ar-Rahman Watusalam. Berikut ini instrumen untuk validator. Menurut Walker dan Hess, dikutip dari Kurniawan, dengan modifikasi diperoleh hasil sebagai berikut. Diperoleh rata-rata total sebanyak 4,07, maka dikategorikan valid.
Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama yaitu wawancara. Wawancara dilakukan dengan guru dan siswa kelas 10 SMK Ar-Rahman Watusalam. Yang kedua yaitu kesimpulan dari penelitian ini yaitu media pembelajaran dinilai valid digunakan, ditinjau dari hasil penilaian validator dengan rata total 4,07. Media pembelajaran juga dinilai sangat praktis digunakan, ditinjau dari hasil penilaian angka respon siswa dengan perolehan skor persentase nilai kepraktisan sebesar 82%. Modul elektronik ini hanya menyajikan materi program linear kelas 10 sehingga diharapkan dapat dilakukan pengembangan pada materi yang lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.